Gue lupa ternyata jawabnya seenak ini. Ada nigiri juga. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Di sini ada Diera dan di sini ada Padong. Halo. Dan kita udah pakai matching wear kayak gini. Ini lounge wear ya guys. Dan itu artinya kita sebentar lagi akan terbang ke luar negeri. Yeay. Dan kemanakah kita akan pergi? Ini adalah negara yang udah lama banget kita pengen kunjungin. Kiatte kara zutto ikitakatta basho desu ne. Cuma banyak banget alasan kita tidak bisa memprioritaskan perjalanan ini sampai hari ini akhirnya kita bisa berangkat. Kemanakah itu tempatnya? Hai,じゃあせーので行きますよ。せーの、エジプト！Beberapa hari lalu gue tuh udah posting kayak kita akhirnya beli tiket ke negara impian kita selama 9 tahun gitu. Tebak deh kemana. Terus tebakannya tuh rata-rata gak ada yang benar guys. Tebakan kalian tidak ada yang benar. Bagi orang Indonesia, negara impian itu lebih identik dengan negara Skandinavia atau Eropa ya. Tapi kalau buat kita berdua itu adalah Mesir dari dulu guys. Nande desu ka? 俺はまあピラミッドとか有名じゃん。やっぱり歴史好きだから、もう歴史を勉強したら、もうより行きたくなる。もうここってそういうとこあったんだみたいな。そう。あと砂漠、例えば憧れる、そのなんか景色とかをこう感じてみたい。その場に行って。Kalau gue pribadi dari gue kecil, gue pernah nggak sengaja beli buku atau pinjam buku dari perpustakaan sekolah ya, gue agak lupa, itu tentang Mesir dan isinya tuh tentang piramid, teka-teki pembangunan piramid, terus tentang mumi yang dimumifikasi selama ribuan tahun, pakaian mereka, budaya mereka itu tuh kayak jauh berbeda dari kita orang Asia kan. Di situ gue pertama kali terkesima. Terus kedua kalinya adalah ketika gue pacaran sama dia, terus gue kayak semakin tertarik lagi sama sejarah. Meskipun gue tuh sebenarnya awalnya nggak begitu suka-suka banget sama sejarah, tapi sejak gue dewasa dan gue lumayan banyak traveling, gue tuh jadi suka banget sejarah. Karena dengan kita tahu sejarah, kita tuh bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda dan itu jadi core memory yang berbeda gitu loh guys. Jadi contohnya nih, kita ke Paris, kita melihat bangunan Eiffel gitu. Ya udah, kalau udah selesai lihat tanpa tahu background story-nya kan, ya udah itu sebuah monumen aja, bangunan aja. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, kita melihat monumen itu rada berbeda. Itu yang gue rasakan terhadap sejarah gitu loh. Sejarah tuh membuat cara pandang kita tuh berbeda. Makanya setelah gue sama Padok nih jadi suka banget sama sejarah, dan semua tuh ujung-ujungnya berpusat pada Mesir. Tapi masalahnya, nanji ni shunpatsu shimasu ka watashi kyou? 今日ね夜の8時半の便だわ。 Kyo yoru no 8 jihan. Terus sekarang jam 9 pagi. Kita belum packing, jadi kita harus packing. Nggak iitakatta? いやもうなんかエジプト行くってなってから、もう体がもうこうなっちゃうもんね。なんだ。そうこうなっちゃう。Ya, kita pengen cepet-cepet ke bandara. Soalnya kita masih harus banyak ada kerjaan gitu deh. Jadi kita pengen ketik-ketik dulu pakai laptop di lounge. Baru kita berangkat ntar malam. Oke, yuk mari kita packing. Oke, packing kita udah setengah jalan guys. Sekarang udah jam 10.30, berarti udah sekitar 1 jam setengah kita packing. Dan bawaan kita banyak banget karena kita akan 8 hari, tapi 2 harinya tuh full perjalanan karena 14 jam guys, bayangin. Nah, terus di sini gue pengen kasih lihat kalian kayak obat-obatan atau relaxation produk yang biasa gue bawa untuk traveling. Pertama, yang paling banyak tuh produk relaksasi guys, karena di Jepang tuh produk relaksasinya kan memang kayak good banget gitu. Pertama ada Koyo, ini dari Rohitsu Boko. Dia modelnya bulat-bulat kecil-kecil gitu, gini. Tapi ini panas banget, tinggal ditempel aja di tempat yang pegel.
Terus segala macam relaxation untuk kaki ada 3 jenis. Ini yang heat pack, jadi kalau ditempel di kaki kita dia anget. Kalau yang ini yang dingin. Nah, gue kan nggak tahu ya di Egypt nih nanti akan kita kedinginan kah atau kepanasan kah, kayak nggak ada bayangan gitu loh. Terus ini relaxation untuk telapak kaki, jadi kalau kita tempel besok paginya tuh katanya akan berubah warna. Dan gue belum pernah cobain, jadi pengen gue coba. By the way, kalau kalian tertarik, ini ada di Just Tip Diera ya guys. Malah jadi promosi. Eye mask yang steaming. Jadi ini juga anget, kalau misalnya dipakai kayak sekitar 20 menitan pertama tuh anget. Ini bikin tidur nyenyak banget, terus ada wangi-wanginya dikit juga. Kalau yang ini yang ukurannya normal, yang ini baru guys. Dia ukurannya gede banget guys, setengah muka, woi. Jadi dijamin kayak lampu-lampu tuh nggak bakalan bocor ke mata. Produk ini salah satu yang favorit gue. Ini Nodonuru Mask. Jadi ini masker yang ada pelembabnya di dalam. Kalau misalnya kita di dalam pesawat kan kadang-kadang tenggorokan kita jadi kering banget kan. Atau kalau lagi musim winter gini, kadang-kadang gue juga tidur pakai ini supaya lehernya tuh nggak kering. Lanjut ke obat-obatan, obat untuk anti diare. Cuma ini gue belum pernah coba sebelumnya. Terus obat untuk masuk angin kayak batuk, pilek, pusing itu pakai ini. Ini sebenarnya bukan brand-brand yang biasa gue pakai sih, karena kemarin kebetulan yang biasa gue pakai nggak ada. Nah kalau ini baru produk-produk yang always gue bawa kemanapun. Ini adalah Chocola Bibi, berbagai macam vitamin B. Gue tuh minum ini kalau udah mau sariawan. Minum ini kayak sekitar 2 hari itu langsung sariawannya hilang. Terus ini bisa juga untuk kulit yang breakout. Kalau lagi jerawatan minum ini langsung jadi mendingan. Kalau yang ini Nodonuru, jadi ini spray untuk tenggorokan. Kalau tenggorokannya tuh udah mulai nggak enak, gue biasa spray pakai ini langsung seger lagi. Terus dia kan sprayernya kayak gini, langsung to the point gitu loh sampai ke tenggorokan. Terus ini Shin Unakul, jadi ini untuk penghilang gatal. Gue kalau keluar negeri, terutama ke negara tropis itu sering banget digigit serangga kan. Terus itu gatal banget, jadi biasanya gue pakai ini supaya nggak ngegaruk terus gitu loh. Dia tuh memang nggak bikin bentolnya hilang atau gimana, tapi dia tuh bikin kita lupa sama rasa gatalnya. Jadi kita nggak ngegaruk terus gitu. Untuk di dalam pesawat supaya bisa tidur dengan nyenyak, karena kita 14 jam perjalanan direct flight, jadi gue bawa penutup kuping, terus eye mask. Oh iya, sama satu lagi yang paling penting, kayak probiotik gitu. Jadi gue minum ini setiap hari pagi 1 pil, dan perut kita tuh jadi lebih enak seharian. Kalau misal kalian punya GERD, gue sangat rekomendasiin kalian minum probiotik kayak gini sih. Kalau perut kita enak tuh kayak seharian bawaannya moodnya bagus. Kalian yang punya GERD pasti tahu kan, gue juga punya soalnya. Ini skincare, baju tidur dan aksesoris, make up. Ini barang kamar mandi, toiletries. Kepala panas, obat-obatan, rapihkan. Ikuyo. Ah, OK だね。18キロ。全然 OK じゃん。ね。50キロ。めんどくせえから片手で持つわ。安心。全然大丈夫だ。余裕ですね。よかった。13 kiloだけ. Oke guys, kita udah beres packing dan waktunya untuk berangkat. Kilogramnya juga kayaknya sih udah oke lah ya. Ikimashou! Woohoo! 行きます。でね。Hari ini kita akan berangkat dari Narita dan ini terminal 1. Terus maskapainya kita naik Egypt Air. Kemana? Oh, Star Alliance ここだね。あ、そうだね。全部。それの南の4階だね。南の4階。OK。
maskapai itu kan ada alliance-nya gitu kan. Kalau JAL atau Garuda Indonesia kan termasuk dalam One World Alliance. Kalau ANA dan lain-lain itu termasuk dalam kayak SQ juga termasuk dalam Star Alliance. Nah, kita kebetulan kredit cardnya semuanya masuknya ke Star Alliance. Makanya kita bisa pakai lounge-nya meskipun kita nggak naik business class. Yes, kita 14 jam direct flight ekonomi. Mantap. Ini pengalaman pertama kali nih. Oke, ternyata kita belum bisa check-in. Ya iya sih, soalnya maskapai luar negeri kan, jadi check-innya tuh baru bisa kayak 3 jam sebelumnya. Kalau misalnya maskapai dalam negeri, biasanya kita bisa check-in asalkan kita terbang di hari itu, kita mau check-in sepagi apapun tuh diterima aja gitu. Jadi tadi kita agak gambling juga sih. Jadi karena belum bisa check-in dan belum bisa masuk ke lounge, jadi kita makan di Shake Shake. 初めて食べるかも。初めてですか? Korea. Dia bilang ini dia baru pertama kali makan shake shake, padahal kita udah pernah makan waktu itu di Singapura. シンガポールで食べたっけ？本当？ Nice. Makan dulu. Agak lupa sih rasanya. Ada French fries. Selamat makan. 美味しいね。こんな美味しかったっけ? Gue lupa ternyata dia punya seenak ini. Enak banget. Itadakimasu. Yummy. Oke, kita makan dulu. Kita udah selesai imigrasi. Let's go. Sekarang kita mau ke lounge dulu untuk makan malam. Cuma 14 jam tapi makanannya katanya cuma sekali keluarnya. Itu pun berangkat dari kita lepas landas 2 jam kemudian katanya makannya keluar. Terus habis itu nggak makan apa-apa lagi sampai nyampe. Kok kayak nggak bisa dipercaya ya. Kalau misalnya cuma sekali, bener banget 14 jam pingsan gak sih? Cuma nggak tahu deh, semoga orangnya salah ya. Meskipun tadi kita udah tanya langsung ke staff Egypt Air-nya. Kita udah ambil makan dan gue kalap deh kayaknya. Padahal di dalam pesawat ntar dapat makan lagi. Cuma kelihatannya kayak enak-enak banget gitu loh. Ada lasagna, makanan Jepang ini apa ya? Kita sebutnya chinjau rosu. Ada salad, roti, ayam, macam-macam. Terus dapat snack juga. ハニーマスタードだ。そうね. Pengen cepet-cepet makan. Terus kalau udah beres belajar lagi. Masih setengah tadi belajarnya. Penasaran banget sama ayamnya. Karena katanya honey garlic gitu. Ada nigiri juga. Isinya campur. Semuanya enak. Oke guys, kita udah kenyang makan dan kita 10 menit lagi harus ke gate untuk boarding. Dan oh my god, gue baru aja selesai belajar dan gue excited banget untuk bikin video tentang Mesir ini. Kayaknya bakal ada banyak video deh. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video gue, tenang aja guys, gue nggak akan bikin video ini tuh terlalu belajar, terlalu berat. Pokoknya gue tuh pengen kalian nonton video ini dengan fun. Dan nanti gue akan bikin videonya tuh semuanya balance antara makanan, budaya, terus tempat bersejarah. Pokoknya gue tuh pengen banget kalian melihat Mesir dari kacamata gue sama Padok, karena menurut kita belajar sejarah itu harus fun gitu loh. Dan bayangin deh guys, setelah ini nih gue akan naik pesawat 14 jam kan, gue akan melewati 6 zona waktu mundur ke belakang sehingga berbeda 7 jam dari Jepang dan 5 jam dari Indonesia. Gue
kayak seolah-olah tuh naik time machine gitu loh, mundur ke belakang dengan jarak hampir 10.000 km alias hampir setengah bola dunia guys. Berpindah dari benua Asia ke Afrika untuk pertama kalinya, dan kita akan lihat pemandangan yang 100% berbeda, dari yang hijau-hijau menjadi coklat semua, penuh dengan pasir, beda ras, budaya, bahasa, makanan, semuanya berbeda. Dan please banget kalau misal kalian udah start nonton dari episode pertama, lanjutin ya guys sampai akhir, karena kalian pasti bakal jadi seneng sejarah juga. Dan thank you so much udah ngikutin kita dari pertama kali kita persiapan koper sampai kita mau boarding sekarang. Dan di video berikutnya gue akan sharing ngapain aja sih gue sama Padok selama 14 jam, sebenarnya 15 jam sih guys, soalnya kita akan transit. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!